Baik, terima kasih sudah bergabung di kelas kita. Kali ini kita akan membahas tentang negosiasi dan komunikasi melalui laporan. Jadi saat kita berbicara negosiasi, kita berbicara tentang sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Jadi di sini menurut beberapa para ahli, pengertian negosiasi. Jadi pertama menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu hal atau sebuah proses komunikasi antara dua belah pihak yang masing-masing itu mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dari kedua belah pihak mengenai masalah mereka. Baru selanjutnya menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Jadi di sini memerlukan persetujuan antara kedua belah pihak sehingga terjadi hal-hal yang memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Baru selanjutnya menurut Casey, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda untuk mencoba bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Jadi di ketiga pengertian negosiasi ini dapat kita kemukakan, dapat kita simpulkan bahwa suatu proses bisnis selalu melibatkan dua pihak atau dua orang lebih yang saling berinteraksi untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Contoh seperti kita berkendara naik akan berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan polisinya. Pak, tolonglah Pak, ini ketinggalan kok STNK dan SIM-nya. Jadi tolonglah Pak, dikurangi sedikit. Jadi kita melakukan negosiasi. Ya, kalau seumpamanya polisinya sedikit berbaik hati, kita akan diberikan kemudahan. Ya udah, kamu bayar di sini aja denda atau tilangnya. Tapi kalau tidak mau, ya udah silahkan ikut ke pengadilan. Seperti itu biasanya. Baru selanjutnya, tujuan dari negosiasi itu apa sih? Jadi tujuan kita untuk bernegosiasi adalah untuk menemukan sebuah kesepakatan. Jadi di bawah ini juga menurut si Tong, untuk memperoleh sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak ada alasan-alasan tertentu. Jadi menurut si Tong ini, alasan bernegosiasi digunakan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau menghindari kerugian dan untuk memecahkan masalah. Baru di sini kita akan berbicara tentang untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang di atas tadi negosiasi, yang di bawah ini untuk mencapai kesepakatan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu persiapan yang cermat. Ini sangat penting. Jadi saat Anda sudah berada di depan razia, di depan sana Anda sudah melihat ada razia, itu apa yang harus Anda persiapkan untuk membuat alibi-alibi yang tepat agar tidak merugikan Anda menurut si Tong tadi. Baru selanjutnya presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak. Ini sangat penting. Jadi Anda jelaskan kenapa Anda lupa membawanya. Mungkin karena bisa Anda katakan karena saya buru-buru Pak, ini kebetulan saya mau ke rumah sakit, mau ini itu. Jadi bisa Anda cari alasan-alasannya. Jadi memang di sini sangat penting sekali keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Jadi untuk menghadapi razia tadi, otomatis kita kan untuk menghadapi polisi tadi, kita kan harus punya pengalaman. Kalau Anda jarangnya ditangkap, maka Anda akan gugup menjawabnya. Tapi kalau Anda sering kena tilang, maka saya rasa Anda akan gampang untuk membuat alasan-alasan yang paling logis menurut Bapak polisinya. Baru selanjutnya pendekatan yang logis. Kenapa kita bilang pendekatan yang logis penting? Karena saat Anda berbicara kan wajah Anda harus menunjukkan bahwa Anda sedang terburu-buru karena ada keluarga yang sedang berada di rumah sakit. Itu harus harus logis alasan Anda. Jangan Anda bilang di rumah sakit siapa? Oh, di rumah sakit itu teman saya Pak, jadi tabrakan. Oh, terus hubungan kamu dengan teman kamu apa? Sampai kamu seperti itu cemas saya. Kan bisa jadi polisi tidak
memberikan empati. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ibu saya yang berada di rumah sakit Pak, jadi saya buru-buru sehingga saya lupa membawa kelengkapan surat-surat saya, mungkin Anda, karena kita kan berbicara logis, tetapi logis itu juga harus difilter oleh nurani, maka polisinya akan, oh ya udah, kalau memang seperti itu ya udah, kamu ikut di pengadilan aja, atau seperti yang tadi yang lebih cepat itu bayar di tempat. Baru selanjutnya kemauan untuk membuat konsensi. Jadi kita sudah tahu salah, atau kita sudah tahu bahwa negosiasi ini kita butuhkan karena kita mau mendapatkan keuntungan atau tidak rugi terlalu banyak, maka kita harus mau membuat sebuah konsensi atau kesepakatan agar kita nggak mandek di situ permasalahan kita. Baru selanjutnya proses negosiasi. Menurut Hapman ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pencarian fakta. Yang kedua itu menaksir posisi lawan negosiasi kita. Baru membuat perencanaan yang baik, memilih serta mengatur tim negosiasi. Ini sangat penting keempat hal ini, karena saat Anda mau perang, Anda harus tahu siapa lawan Anda. Jadi kalau Anda tidak tahu siapa lawan kita perang, seperti pemain bola. Kalau main bola itu mereka harus melihat, klub A itu pemainnya bagus-bagus, harus seperti apa mengalahkan pemain yang klub yang pemainnya bagus-bagus. Baru kita buat strategi yang baik. Baru selanjutnya mengatur siapa yang paling cocok untuk strategi itu. Contoh strategi keras. Jadi kalau umpamanya mereka itu walaupun bagus bermain bola, tapi kalau di tackling aja akhirnya nggak bagus. Siapa yang paling cocok untuk meneckling itu atau menjegal itu? Nah, itu harus kita sesuaikan. Baru selanjutnya, menurut Casey, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap peninjauan. Ini kita bahas satu-satu. Di sini tahap perencanaan atau planning fase. Jadi di sini ada sasaran negosiasi menjadi target utamanya kita di atas. Baru yang kedua ada strategi negosiasi dan proses negosiasi. Jadi yang pertama sasaran negosiasi. Kenapa ini di atas kita buat? Karena memang targetnya kita apa yang mau kita capai dalam negosiasi itu. Jadi di sini penentuan sasaran negosiasi sangat penting sebagai arahan untuk petunjuk bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Jadi kita target utamanya kita apa? Jadi saat kita bermain bola tadi, yang kita katakan target utamanya kita apa? Ya udahlah, kita harus menang. Tapi kalau nggak menang, ya udah paling tidak seri atau tidak kalah. Jadi seperti itulah juga negosiasi. Baru selanjutnya strategi negosiasi. Kalau kita lihat di sini ada ada beberapa strategi untuk bernegosiasi. Yang pertama strategi kooperatif. Strategi kooperatif ini seperti apa? Yang pertama, kita harus melakukan sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kita menggunakan kooperatif, karena kooperatif itu kan kerjasama. Jadi memang harus mencapai kesepakatan untuk kedua belah pihak. Yang kedua, wajib memakai semboyan win-win solution atau sama-sama menang. Baru selanjutnya mempercayai pihak lawan. Kita tidak tidak menggunakan kekuatan kita untuk selalu menjatuhkan lawannya kita, tetapi kita membuat lawannya kita itu agar bisa menjadi teman buat kita. Itu kalau di sini. Jadi mempercayai pihak lawan. Baru melakukan kompromi. Jadi dalam artian ya udah, apa yang menguntungkan buat Anda, apa yang menguntungkan buat kami, agar kita tidak sama-sama rugi. Seperti itulah kalau dia bernegosiasi di strategi kooperatif. Baru selanjutnya menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Biasanya kalau hal-hal ini biasanya seperti kalau di perusahaan itu antara pemasok dengan perusahaan dengan pabrik, itu seperti apa landasan kepentingannya mereka. Mungkin mereka yaudah kami akan bayar dengan harga sekian, tapi barang harus masuk setiap bulan, seperti itu. Baru strategi kompetitif atau persaingan. Jadi strategi ini adalah mengalahkan lawan. Jadi gimana caranya pun kita harus mengalahkan dia. Jadi tadi kalau di bermain bola tadi kita harus kalahkan lawan. Kalau nggak kalah kita ya seri, paling ya kalau nggak seri ya kalah. Jadi kita harus mengalahkan lawan. Di sini tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Jadi apapun caranya kita lakukan agar bisa menang. Baru di sini konsensi itu hanya untuk melancarkan tekanan. Jadi kita memang sengaja membuat sebuah kesepakatan agar kita bisa menekan lawan, agar kita bisa membuat lawan itu
lebih lemah dari kita, baru tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Itu tadi kita bilang ya, di tackling main kasar pun atau main curang pun tidak masalah, yang penting lawan kalah. Kalau di bisnis biasanya hal-hal ini mungkin bisa seperti kampanye gelap, kampanye hitam, black campaign, atau mungkin kalau di politik kita lihat seperti kemarin itu black campaign itu mereka mengatakan pasangan A itu seperti ini, pasangan B itu seperti ini. Jadi kalian harus cermat memilih. Itu kan black campaign. Kita memberikan mengkampanyekan keburukan-keburukan dari si posisi lawan kita. Baru di sini strategi analitis. Kalau kita berbicara strategi analitis, kita berbicara tentang sebuah filosofi. Jadi di sini si negosiator mempunyai filosofi, bahwa filosofinya adalah problem solving, yaitu memecahkan masalah. Baru yang kedua, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah, bukan sebagai permainan. Selanjutnya berusaha kreatif dan sama-sama mencari alternatif solusinya, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Jadi ini yang kita bilang, mereka itu berusaha untuk mencari solusi. Contoh seperti masalah COVID sekarang, COVID-19 ini kan beberapa negara ini bekerja sama, mereka bernegosiasi, ayo kita buat sebuah tim peneliti agar bisa menghasilkan obat untuk mengurangi penyebaran COVID ini, atau mungkin menyembuhkan COVID ini. Itu yang dilakukan oleh strategi analitis. Baru selanjutnya ada 6 hal yang menjadi, menurut si Casey, ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam proses negosiasi. Yang pertama itu persiapan. Baru selanjutnya, kenapa kita bilang butuh persiapan? Karena persiapan ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi yang sebaik-baiknya yang akan diikut sertakan dalam proses negosiasi itu. Jadi sangat penting persiapan. Baru selanjutnya kontak mata. Kontak mata kenapa penting? Karena merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak atau tatap wajah dari kedua belah pihak. Jadi di sini pada tahap ini negosiasi akan memunculkan kesan pertama, first impression. Itu sangat penting dalam negosiasi. Maka Hotman Paris dia selalu menampilkan tampilan yang wah untuk membuat lawan down duluan. Baru selanjutnya konfrontasi. Pada tahap ini saling beradu argumen. Jadi di sini si negosiator itu berusaha untuk memberikan perlawanan kepada pihak lawannya. Selanjutnya konsiliasi atau kompromi. Jadi pada tahap ini kita melakukan proses tawar menawar. Apa yang bisa menguntungkan buat kalian dan apa yang bisa menguntungkan buat kami. Itulah dia di sini kompromi. Baru selanjutnya solusi. Merupakan tahap di mana kedua belah pihak saling menerima dan memberi. Jadi sudah ada kompromi tadi, ya udahlah kita selesaikan, kita ambillah kesepakatan bahwa seperti ini. Itulah dia solusi. Baru selanjutnya pasca negosiasi, merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi. Jadi kita melaksanakan apa yang sudah kita sepakati tadi. Baru selanjutnya yang kedua dari tahap yang tadi menurut siapa tadi? Casey. Ini tahap yang kedua. Tahap kedua itu implementasi. Jadi di sini implementasi, tahapan ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang dilakukan atau diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karena itu tahap ini harus benar-benar disepakati. Contoh seperti kedua belah negara melakukan sebuah kesepakatan damai, tetapi masih ada tentara dari pihak lain untuk melakukan penyerangan kecil. Itu kan akhirnya membuat batal semua pelaksanaan negosiasi yang kita lakukan. Jadi di sini ada implementasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain pertama taktik atau cara Anda, itu sangat penting. Baru selanjutnya taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, taktik melangkah ke tujuan lain. Jadi kita berusaha untuk menghindari namanya konfrontasi. Baru selanjutnya, tahap selanjutnya adalah
tahap peninjauan negosiasi. Sudah seperti apa sih negosiasi kita tadi? Jadi di sini ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan. Antara lain, pertama, untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Itu sangat penting. Kalau memang ternyata tujuan Anda tidak tercapai, ya lakukan lagi negosiasi. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu perlu atau dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi negosiator. Baru jika iya, yang ketiga, maka pastikan Anda sudah lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan yang Anda dapatkan itu. Baru selanjutnya adalah keterampilan berorganisasi. Jadi kalau bernegosiasi ini sebenarnya sebuah hal yang bisa dipelajari. Ini teknik-tekniknya banyak. Nanti akan kita pelajari saat mata kuliah negosiasi bisnis. Jadi sini menurut Hartman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Antara lain, satu, persiapan. Ini sangat penting. Memulai negosiasi, strategi dan teknik, kompromi, menghindari kesalahan taktis, persiapan yang baik, berlatih, menggambarkan posisi Anda, membuat usulan proposal, penawaran dan persetujuan. Jadi ke-11 hal ini sangat penting dalam bernegosiasi. Jadi tidak bisa satupun hal yang di atas ini itu kita abaikan, karena ini adalah hal-hal yang penting. Karena saat Anda menghindari, contoh seperti nomor 4, Anda menghindari kegiatan berkompromi, maka tidak akan terjadi negosiasi. Atau Anda tidak berlatih untuk bernegosiasi. Bisa jadi saat Anda melakukan negosiasi, Anda bisa kalah karena Anda nggak melatihnya. Baru selanjutnya, menurut Metcalfe dan Ehrenburg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan. Apa aja itu? Ini dia. Pertama, lawannya kita pasti akan merasa nyaman akan dirinya sendiri. Jadi itu harus kita berikan kepada mereka. Baru selanjutnya, semua orang tidak suka dibohongi. Maka oleh karena itu, maka kita tidak boleh melakukan pembohongan kepada lawannya kita. Baru selanjutnya, semua manusia itu adalah makhluk sosial. Otomatis mereka ingin berteman. Oleh karena itu, di sini kita harus membuat lawannya kita menjadi sekutu yang kekal. Yang keempat, mengetahui dan memahami lebih banyak. Jadi kita anggap semua orang itu ingin dianggap pintar, makanya ya udah kita berikan dia kesempatan untuk memberikan hal-hal yang lebih kita anggap dia itu benar. Itulah yang biasanya kita lakukan kalau bernegosiasi. Oh iya Pak, oh gitu ya Pak ya, tapi kalau seperti ini gimana Pak ya. Jadi seperti itu dia apanya, kita harus berada di bawah dari mereka untuk bernegosiasi, tapi walaupun di bawah, tapi untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Baru menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. Oleh karena itu, biasanya kalau terlalu beradu argumen, itu biasanya lawannya kita, ini terlalu keras untuk menjadi lawan saya, maka akan mencari lawan yang lain. Jadi perlu untuk bersikap lebih lembut. Uang, barang dan pelayanan yang bagus, kalau bisa kita berikan keuntungan buat mereka. Jadi dalam negosiasi pun biasanya ini seperti lobby. Jadi ya kita berikan apa yang menjadi keinginannya dia. Contoh, mereka kan butuh, perusahaannya mereka butuh uang, butuh keuntungan. Keuntungan itu dalam bentuk uang mungkin, atau barang atau pelayanan. Maka itu yang kita berikan. Kita harus lebih ramah, itu pasti. Disenangi, itu pasti, semua orang sangat ingin disenangi. Ini maksudnya diperlakukan dengan ramah ya. Yang nomor 7, baru selanjutnya komunikasi yang jelas. Itu kalau kita gagap-gagap pun udah malas orang berbicara dengan kita. Baru mengetahui kemampuan dan usahanya. Jadi kita harus buat dia itu mendapatkan untung yang besar, bahwa dia itu memang benar-benar ahli dalam membuat sebuah kesepakatan. Itu sangat penting. Baru tipe negosiator. Menurut si Casey ada 4 tipe negosiator. Negosiator curang itu sangat banyak terjadi biasanya. Ini kalau pengacara nakal ini menghalalkan segala cara untuk membuat si lawan itu kalah. Hal curang pun mereka lakukan. Kalau negosiator profesional ini lebih mengarahkan, ya kalau memang saya memang berhak untuk menang, ya menang karena saya mempunyai kelebihan ini dan itu. Selanjutnya negosiator bodoh. Kalau negosiator bodoh ini biasanya
negosiator yang dia datang ke tempat negosiasi tanpa persiapan apa-apapun. Mereka tidak bisa menganalisis lawan. Baru negosiator naif ini negosiator yang sebenarnya lebih ke arah curang, tapi dia tidak seperti kelihatan curang. Mereka seperti acuh tak acuh. Itu kalau negosiator naif. Baru kita masuk ke rapat bisnis. Saat kita berbicara rapat bisnis, kita berbicara tentang hal-hal yang berbau bisnis. Jadi di sini rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Jadi intinya membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Baru rapat bisnis diselenggarakan dalam perusahaan pada umumnya membahas hal-hal yang rutin. Jadi kalau rapat bisnis ini orientasinya adalah bisnis, dan biasanya kalau di dalam perusahaan itu hal-hal yang rutin katanya di sini. Contoh seperti apa kita bilang ya, penjualan harian, mingguan, bulanan, dan target tahunan. Baru mempersiapkan pendistribusian barang ke daerah, menyiapkan alat tulis kantor, membahas kegiatan sumber daya manusianya kita, prestasi kinerja apanya kita, sumber daya manusia. Itulah dia yang biasanya dibahas dalam rapat bisnis. Baru selanjutnya perbedaan rapat bisnis dan non bisnis. Saat kita berbicara rapat bisnis, kita berbicara tentang perbedaan dengan rapat non bisnis. Rapat bisnis otomatis harus berorientasi pada bisnis. Non bisnis tidak berorientasi pada bisnis. Tetapi rapat bisnis itu udah jelas ya, sebuah perusahaan yang mencari keuntungan. Sedangkan rapat non bisnis belum tentu, dia bukan sebuah lembaga. Contoh seperti masyarakat, ini kan bukan sebuah lembaga, RT 1, RT 2. Itu hanya sebuah lembaga yang non formal. Tapi yang formalnya seperti apa rapat non bisnis? Rapat di pemerintahan, rapat di instansi-instansi negeri. Contoh seperti catatan sipil, dinas catatan sipil. Mereka kan harus melakukan rapat juga, tapi bukan rapat bisnis. Yang mereka lakukan adalah rapat bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat. Itu dia. Baru selanjutnya bersifat resmi atau formal. Jadi kalau rapat bisnis itu harus resmi. Jadi di sini sifatnya itu formal. Selanjutnya kalau rapat non bisnis tidak formal dan formal. Jadi kalau kita bicara tidak formal tadi seperti rapat RT dan RW itu kan tidak formal. Tetapi kalau rapat yang formal seperti di kantor catatan sipil tadi itu harus formal. Baru selanjutnya kaku. Untuk rapat bisnis biasanya itu kaku. Atau kalau rapat bisnis itu kita tidak bisa suka-suka datang dengan pakaian yang biasa dan lain-lain. Tapi kalau rapat non bisnis itu harus fleksibel. Biasanya kalau tidak fleksibel atau santai atau luas, biasanya orang-orang yang mengikuti rapat itu akan malas untuk datang rapat berikutnya. Oke, itu perbedaannya. Baru selanjutnya tujuan rapat. Menurut Locker ada 6 tujuan rapat, antara lain pertama berbagi informasi, yang kedua penjajakan ide atau gagasan, yang ketiga evaluasi ide atau gagasan, selanjutnya 4 pengambilan keputusan, 5 membuat dokumen, 6 memotivasi peserta. Jadi 6 hal inilah yang menjadi tujuan dari rapat. Jadi menurut si Oliver Serat mengelompokkan rapat menjadi 8 jenis. Yang pertama, rapat pengarahan. Selanjutnya rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, rapat negosiasi, rapat informasi, selanjutnya motivasional, dan rapat partisipatif. Baru selanjutnya perencanaan rapat bisnis. Ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang biasa juga kita lakukan. Contoh yang pertama adalah cantumkan tanggal, waktu, tempat, waktu mulai dan waktu selesai. Selanjutnya cantumkan rumusan, tujuan atau maksud dari rapat kita. Selanjutnya cantumkan siapa saja yang hadir. Jadi nanti notulen akan membahas itu semua, akan menuliskan itu semua atau merekam itu semua. Baru selanjutnya daftar topik yang akan dibahas, apa-apa aja yang akan dibahas pada hari itu. Baru alokasi waktu untuk setiap topik. Jadi kita harus membuat juga. Jadi kalau membahas tentang contoh seperti rapat mahasiswa, rapat senat mahasiswa, kalian membuat sebuah rapat tentang kegiatan pekan olahraga dan seni.
Jadi kalau kalian berbicara seni, itu berapa menit yang kalian habiskan untuk membahas seni? Untuk membahas tentang olahraganya, berapa menit yang harus kalian habiskan? Jadi alokasi waktu itu harus tepat. Bahan-bahan bagi peserta harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Jadi mungkin proposal itu harus diberikan kepada setiap peserta agar mereka tahu apa yang akan mereka lakukan, atau mungkin job desk dari setiap divisi itu harus diberikan agar mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat di bisnis diadakan. Ini biasanya kalau rapat bisnisnya sudah sangat besar atau mungkin ke level yang membuat sebuah kebijakan. Baru selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi panitia penyelenggara rapat bisnis itu. Jadi antara lain undangan, waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis, pembawa acaranya, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta, ini udah biasa ya. Baru selanjutnya pelaksanaan rapat bisnis. Jadi menurut Sidopson ada beberapa gaya pengaturan tempat duduk atau pelaksanaan kegiatan rapat ini. Jadi di sini gaya persegi, ini nanti gambarnya bisa kalian lihat di sini, kita bisa lihat di sini. Jadi boardroom, jadi seperti inilah gambarnya. Ini nanti kalian baca dari modul kita. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di forumnya kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.